Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kita percaya bahwa hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, kita masih boleh beribadah. Saya katakan semua itu adalah anugerah yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Jadi sore menjelang malam hari ini kita akan belajar satu topik yang akan saya berikan tema hati yang melekat kepada Tuhan. Ya, mungkin slide bisa langsung dibantu. Ya, kita mau belajar dari satu tokoh yang luar biasa yang tercatat di Alkitab. Sebagaimana Tuhan sendiri yang memuji. Ya, bahkan Tuhan sendiri yang berjanji. Ya. Kita lihat di dalam kitab Mazmur. Saya percaya kitab ini, pasal ini 1 tahun yang lalu begitu luar biasa ada di wall di mana-mana ya. Ketika pandemi melanda. Tapi terakhir ini saya udah jarang. Tetapi kalau kita lakukan setiap hari, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi hidup kita sesuai janji firman Tuhan ini. Amin. Ya, jadi saya beri tema hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang melekat. Saya bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebuah pujian yang datang daripada Tuhan buat seorang hamba Tuhan, buat seorang raja yang luar biasa, yaitu siapa? Daud. Tuhan sendiri memuji Daud, bahkan Tuhan sendiri berjanji bahwa Daud akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, hati yang melekat adalah hati yang melimpah dengan ucapan syukur dan kasih kepada Tuhan. Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah masalah. Saya tidak tahu buat kita semua, termasuk saya pribadi. Di dalam kondisi pandemi saat ini, saya katakan luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Apa yang sudah disampaikan gembala itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Di tengah pandemi ini membuat kita mengerti siapa kita, siapa kamu. Ya, walaupun saya katakan kita rajin ke gereja. Selama ini mungkin kita rajin berkomunitas, kita rajin beribadah, tetapi di masa pandemi pembuktiannya terjadi. Kita tahu siapa kita, ya, kita tahu siapa saya, siapa kamu. Nah, yang Tuhan mau kita semua adalah kita memiliki hati seperti Daud, hati yang melekat kepadanya. Kalau hati yang melekat berarti di dalamnya ada kasih. Saya tidak tahu pada saat kondisi kita saat ini, apakah kita masih ada ungkapan syukur dari dalam hati kita kepada Tuhan. Masihkah ada ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Masihkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Ataukah kita sudah mulai mundur? Step by step. Tanpa kita sadari. Masa kita belajar. Ya, malam hari ini kita akan belajar dari pribadi Daud yang luar biasa. Terus kita lihat yang poin kedua, di slide yang kedua dikatakan apa? Ya, mengapa Daud bisa dipuji? Di dalam Mazmur 42 ayat 12 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini ungkapan Daud. Di tengah dia menghadapi masalah, di tengah dia menghadapi tekanan. Bukan saja dari luar, tapi dari dalamnya sendiri. Saya katakan ketika pandemi ini datang, saya bilang terakhir ini, itu bahkan semakin galau kita jujur ya. Kita dengar makin hari kita makin galau. Apalagi ditambah kita tahu kondisi fisik kita mungkin semakin tertekan.
Tapi kita belajar seperti Daud. Ketika musuh datang, bahkan dari dalam dirinya ada tekanan, ada kegelisahan. Dikatakan, aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Berarti Daud bersyukur kepada Tuhan bukan cuma sekali. Pasti berkali-kali, pasti sering. Dikatakan apa? Aku bersyukur lagi. Berarti ada sesuatu yang diulangi. Kita bersyukur ketika kita mendapat berkat. Kita bersyukur kepada kita diluputkan. Kita bersyukur ketika kita di dalam zona yang nyaman. Tapi ketika di dalam zona yang tidak nyaman, masihkah di hatimu ada ungkapan syukur kepada Tuhan? Nah, itulah dikatakan hatinya melekat. Ya. Nah, untuk ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam Mazmur, di dalam ayat yang 14, 15, 16 dikatakan apa? Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Diluputkan, dibentengi, disertai, dilindungi, dipelihara, ya kan, umur panjang, Tuhan kenyangkan. Berarti ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kuncinya apa? Masihkah hati kita melekat kepada Tuhan saat-saat ini? Masihkah kita punya hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Masihkah hati kita berharap kepada Tuhan? Atau jangan-jangan hati kita mulai terserongkan? Kita mulai ragu dalam perjalanan hidup ini. Ya. Nah, untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, tidak ada cara lain. Dikatakan ada hati yang mengenal Allah. Hati yang mengenal nama Tuhan. Kita mengenal nama Tuhan, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, amin. Kita lihat, kita baca di dalam kitab Mazmur, bukakan slide-nya. Ya, saya bacakan buat kita semua. Kitab Mazmur pasal yang ke-124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, amin. Yang menjadikan langit dan bumi. Mana ada lagi nama yang begitu berkuasa? Kita punya nama berkuasa mungkin hanya sampai pemerintahan. Betul? Nama yang paling berkuasa ya paling kita katakan raja, presiden. Tapi kita punya Allah, nama di atas segala nama. Nama yang mempunyai langit dan bumi. Satu ayat lagi di dalam Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika kita minta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Mazmur tadi, pasal 19:1 ayat 15. Ketika dia berseru, maka aku akan meluputkannya. Nah, kita baca kalau ada waktu ayat 15-nya di dalam Yohanes 14 ayat 15-nya dikatakan kalau kita punya hati melekat, ibarat ranting melekat kepada pokoknya, maka kita akan menghasilkan yang luar biasa. Maka apa yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Di luar daripada aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Amin. Jadi kalau kita katakan kita punya hati yang melekat, kita mengenal nama Tuhan, saya percaya kita punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti isi hati Tuhan, bahkan sekalipun di tengah badai, di tengah persoalan hidup. Kalau kita mengerti bahwa setiap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dikatakan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kita nggak tahu mungkin selama ini kita udah di zona yang nyaman, memuji Tuhan loncat-loncat. Kadang jujur mungkin sampai sini kelihatan wow luar biasa. Tetapi hubungan dengan Tuhan secara APS di rumah tidak ada. Karena kita merasa, karena Komsel menyediakan wadah untuk kita menyembah yang luar biasa. Gereja menyediakan tempat kita untuk menyembah yang luar biasa. Nah ketika pandemi datang, masing-masing kita di rumah. Terus kita merasa apa? Tuhan gak ada.
kok nggak exciting, betul nggak? Bahkan banyak anggota komsel, udah kapan kita pertemuan? Saya sih mau aja pertemuan, tapi kan saya tahu diri juga. Ya, karena di situ ada anak-anak kecil, ada orang tua, ada tetangga yang rapat-rapat rumahnya. Lah kita nggak tahu kita ini carrier atau enggak. Yang sekarang status OTG banyak. Ayo, kalau kita katakan kita melekat kepada Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu siapa kita. Ayo anak-anak muda, ya. Bahaya sekarang anak-anak muda loh. Sorry ya, saya juga masih muda. Masanya OTG itu terjadi pada anak-anak muda yang kelihatan sehat-sehat. Tak taunya positif. Ya, ada anak komsel saya enggak. Ya, mungkin dia takut, dia sudah waspada, dia sudah jaga benar gitu. Tapi hasilnya apa? Positif. Kalau Irwan sih boleh lah ya positif ya, kan baru nikah, wajar. Ya. Bukan Irwannya, istrinya. Ya kan wajar, positif. Lah ini, ayo. Ya, kadang-kadang kita berpikir, udahlah, kan saya sehat. Saya bilang, ayo kita jaga diri kita. Kita bertanggung jawab, kita punya keluarga. Saya bilang kalau satu kena itu turunlah semuanya, ya. Ya puji Tuhan aja kalau memang enggak satu rumah bisa satu kena yang lain enggak. Ya puji Tuhan. Tapi kan kebanyakan serak gitu ya. Nah ayo kalau kita katakan kita melekat, hati kita melekat kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan akhir-akhir ini. Nah terakhir. Bagaimana hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Poin yang pertama. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bagaimana hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, cintailah firman Tuhan dan renungkanlah itu siang dan malam. Belum selesai, amalkanlah itu dalam kehidupan kita. Seperti Daud, ya, dikatakan betapa ku cinta Taurat-Mu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Lah kita tiap hari-hari hidup kita yang kita renungkan apa sekarang? Berita COVID, pasti itu setiap ada namanya grup itu udah postingan tertinggi buat kita galau. Atau lagi sebagian orang TikTok, ya. TikTok saya diganti sama anak-anak jadi yang muncul anime semua, nggak bisa lihat yang lain-lain. Nah saya bilang ayo punya waktu nggak kita merenungkan firman Tuhan? Punya waktu enggak kita baca firman Tuhan? Nah, bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan? Kita aja enggak mencintai Tuhan. Kita enggak mencintai firman Tuhan. Ya, kalau yang punya pasangan tahu ya. Kalau kita melekat, kalau kita punya cinta. Ya, punya cinta gimana kita bisa melekat? Nah, kalau kita bilang hati kita tetap melekat, ayo. Ya, bangkitkan kecintaan kita kepada firman Tuhan. Karena disinilah tertulis semua janji-janji Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Yang poin kedua adalah, mungkin ada ayat referensinya di dalam Yohanes 15 bisa dibaca, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu kita masih di poin yang pertama. Sekarang yang poin kedua, berdoa. Mazmur 32 ayat 6 dikatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Pertanyaan saya, kita orang saleh tidak?
Ya. Daud berkata, hendaklah setiap orang saleh berdoa. Loh kita yang kadang-kala masih banyak salah, berdoa aja gak mau. Berdoa sih, tapi berdoa hanya rutinitas. Kita berdoa gak telaten, gak teratur. Enggak seperti Daniel, 3 hari ya, dalam sehari 3 kali dia berdoa. Saudara kita 5 kali, ada yang 6 kali. Loh kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang luar biasa, yang mengizinkan kita boleh menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu sudah berbicara tidak ada ruang dan waktu untuk kita berdoa. Yang membatasi kita untuk berdoa. Betul gak? Ya, setiap saat kita bisa berdoa. Setiap waktu kita bisa berdoa. Tapi kadang-kala hati kita mana? Kita galau dengan kehidupan ini. Kita lebih galau kepada persoalan hidup kita. Memang saya katakan semua yang disampaikan oleh hamba Tuhan tidak mudah untuk dilakukan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi ingat, kita perlu dilatih. Amin. Kita perlu latih, kita perlu tekun untuk berdoa. Ya. Setiap hari, setiap saat kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Ayo. Ya, mulai saat ini punya banyak waktu kita di rumah, stay at home kan? Banyak waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, poin yang ke-3. Bertobat. Bagaimana hati kita tetap bisa melekat kepada Tuhan? Bertobat. Kalau ada segala sesuatu yang kita rasakan atau segala sesuatu yang kita perbuat itu tidak menyenangkan. Saya katakan roh Tuhan ada pada kita. Urapan Tuhan sudah diberikan kepada kita. Urapan itu akan mengajar kita. Kalau kita salah, kita tahu. Pernah enggak ketika kita lakukan segala sesuatu, mungkin dengan kata-kata. Kita ngomong kan ceplas-ceplos nih, keluar seenak perut kita. Untung aja isi perutnya nak keluar kan. Keluar gitu. Tapi kan waktu ketika kita berlalu di sini, tiba-tiba kita, kok saya ngomong ya. Pernah enggak? Saya sering kali loh ya mungkin lagi chat ya, sekarang kalau yang nama sharing tuh banyak lewat chat ya. Atau V-call gitu ya. Nah kan kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu, harusnya saya gak boleh ngomong. Nah kadang-kadang udah kita ngomong, kita nyamperin, itu tuh karena dia tuh gini. Nah itu biasanya ada penyerta kan. Nah kalau sekarang ke dokter begini, kamu batuk ya? Kenapa? Oh gatal dokter. Ada penyerta enggak? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada penyerta aman lah katanya kan. Tapi ingat 3 hari kalau ada penyerta yang muncul, yang lain-lain mungkin mulailah demam, mulai langsung swab. Nah kadang-kadang kita lagi ngomong, lagi chat, bisa aja ada penyerta yang lain yang seharusnya enggak perlu, betul enggak? Nah lepas dari itu di dalam hati kita pasti ada diingatkan. Loh kok gue ngomong itu ya? Nah kita bertobat, kita lihat Ayub. Ayub lagi, kok yang diingatan saya Ayub dari pagi. Daud ya, pasal ke-5, Mazmur pasal ke-51 itu bisa dibaca. Bagaimana seorang raja yang luar biasa. Ya saya katakan hidup kita memang gak sempurna, tapi kita sedang belajar menuju apa? Kesempurnaan, amin. Ya, Daud ya, ketika ditegur oleh seorang hamba Tuhan, dikatakan apa? Dia bertobat. Kita belum ditegur. Kadang baru ngomong di depan mimbar kita udah ngomong, apa tuh hamba Tuhan ngomongin saya? Gimana kita punya hati yang melekat kepada Tuhan? Belum ditegur cuma bilang, coba kamu jangan lakukan ini, kamu begini. Emang lu aja yang benar? Kita mulai, kita bukannya bersyukur diingatkan, kita bukannya bersyukur ditegur, kita malah mulai ngomong, lu hamba Tuhan, taunya cuma ngomong perpuluhan, taunya ini, taunya cuma itu. Lalu di mana
hati kita yang kita melekat kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan malam hari ini. Setiap kita, saya katakan masa pandemi ini adalah masa yang paling luar biasa. Masa anugerah. Kenapa? Ya karena masing-masing kita di rumah lebih banyak waktu kita untuk menyembah Tuhan. Lebih banyak waktu kita untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Nah dari situ saya bilang ketika kita dekat kepada Allah, saya nggak percaya kita nggak menghasilkan sesuatu. Setidak-tidaknya hati kita dibersihkan. Kita bisa bertobat. Yang selama ini kita seenak perutnya kemana-mana. Ayo mulai hari ini lebih baik di rumah. Di rumah jauh lebih aman. Itu pun saya juga heran loh ya. Yang di rumah aja ya. Kok bisa kena COVID. Ada AII satu dia telepon Erna. Saya kena COVID. Dari mana AI tahu? Saya hilang penciuman. Awal-awal ya tahun kemarin. Nah saya doakan via telepon. Saya bilang tenang, AI tenang ya. AI tenang, pokoknya kita doain. Nah AI tenang, konsumsi obat lah yang memang diperlukan. Ya, tapi puji Tuhan dia tahu diri orang tua. Tapi enggak kemana-mana loh. Saya bingung di rumah aja. Kok bisa ya? Ayo. Ya, apalagi anak-anak muda sekarang, tolonglah. Mai tiam ke kumpul lah. Cik tok culai homela. Kok jadi ke sini? Ya, enggak usah lah ngumpul-ngumpul walaupun teman. Kenapa kita enggak bertahan sebentar ya? Tapi jangan tiba-tiba tahun depan bebas langsung kayak ayam lepas dari kandang. Ya jangan begitu juga kan kita tahu. Kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Gak usah lah. Ya, tahun kemarin itu dikatakan COVID, itu udah serem. Tahun ini lebih serem teman. Kalau kita lihat berita Jakarta ya, waduh. Ayo, kita yang masih dapat anugerah, hargai dan bertanggung jawab, amin. Kita cuma bukan bertanggung jawab dengan diri kita, tapi kita punya orang tua di rumah, kita punya keluarga. Saya katakan satu itu garis turun. Makanya saya bilang kemarin kami di grup dikirimkan. Bagus kalau orang kena COVID, karena di situ ada pengakuan dosa. Ya, misalnya saya ini kena COVID. Ya, sini. Kemarin kamu sama siapa? Aku sama Anu. Padahal saya punya suami. Ketahuan kan? Nah, ternyata dia bukan cuma satu Ano, ada Ani lagi kan? 2. Itu semua dipanggil, di swab. Pengakuan dosa ketahuan, bagus juga sih. Kalau dapat 1 ya. Jadi ternyata saya yang punya suami di luar saya masih contoh ya. Ini ketahuan tuh. Nah, cek lagi, kamu kemarin sama siapa? Ternyata cowok ini juga ada sama cewek lain. 2, panggil, di swab lagi. Yang satu ini kamu sama siapa? Ternyata dia sama atasannya. Tanya atasannya sama siapa? Atasannya, terus, ya saya bilang bagus. Salah satu cara mungkin untuk buat orang bertobat. Kenakan COVID, nanti dipanggil. Nah, kamu sama siapa kemarin? Ya kan? Nah, yang itu dipanggil, di swab, kamu bertemu dengan siapa? Dipanggil. Nah, ketahuan tuh. Ayolah, ya. Kita katakan kita orang yang pilihan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Mari, hari-hari hidup ini kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita bangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan di rumah. Pastikan bahwa hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dengan apa? Cintai firman Tuhan. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Berdoa menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Bukan hanya saat kita perlu kita berdoa, tetapi setiap waktu kita berdoa. Amin. Karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.
Jika ada sesuatu di dalam hati kita tahu kita tidak benar, kita akui, kita bertobat di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Di tangan kita ada anggur, ada roti. Mari kita persiapkan diri kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami ingin dipuji, kami ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melihat janji-janji Tuhan terpenuhi dalam hidup kami. Tidak ada cara lain. Hati kami harus melekat kepada Engkau. Karena kami tahu ketika kami melekat kepada Engkau, Engkaulah Allah sumber segalanya dalam hidup kami. Engkaulah Allah sumber kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Dan sebagai tanda bahwa kami adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mau mendekatkan hati kepada Engkau, kami angkat roti ini. Ini adalah tubuh-Mu. Tubuh Tuhan sebagai korban bagi setiap kami yang sudah menanggung kelemahan kami, yang sudah menanggung sakit penyakit kami. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami menikmati roti ini sebagai tubuh-Mu, maka kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam diri kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan ada jalan keluar. Mari kita makan bersama-sama di dalam. Kita angkat anggur ini. Anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai penebusan atas setiap dosa kita. Dan ketika kita meminumnya, kita menyadari bahwa segala dosa kita sudah diampuni, sudah dihapuskan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Karena memang janji Tuhan iya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah terima berkat daripada Engkau. Haleluya, amin.